Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dapat berkumpul meskipun melalui virtual dalam rangka mempresentasikan makalah kami, yaitu analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Yang mana dalam kelompok ini terdapat Saudara Romidi, Lia Nurmalia, Zara Salsabila, Cucu Cahyati, Dinda Imratul Azizah, Muhammad Raisul Fadli, dan Robiatul Hadawiyah Al-Baidika. Yang mana nanti akan disampaikan oleh mereka masing-masing dengan pembahasan yang ada dalam presentasi ini. Baik, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Bapak tadi. Yang pertama, silakan. Itu pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan slide pertama tentang pengertiannya. Pengertian analisis perilaku terapan yaitu mengaplikasikan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3 penggunaan analisis perilaku dalam bidang pendidikan, yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan, menggunakan dorongan atau prompt, dan pembentukan atau shaping, dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Aplikasi analisis perilaku terapan nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak, ketutupan ini loh. Kelihatan? Coba dah dikecilin lagi. Kalau. Kelihatan nggak? Nah, kalau lanjut, aplikasi analisis perilaku terapan sering kali menggunakan serangkaian langkah. Langkah ini biasanya dimulai dengan beberapa observasi umum, kemudian menentukan perilaku sasaran spesifik yang perlu diubah, dan mengamati kondisi antecedennya, yang kemudian ditentukan tujuan behavioralnya, memperkuat atau menghukum perilaku yang dipilih, melakukan program manajemen perilaku, dan mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan program tersebut. Next. Kemudian analisis perilaku terapan, yaitu penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan perilaku yang diharapkan. Yang kedua menggunakan prompt dan shaping. Yang ketiga mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Next. Selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya sendiri, yaitu Selanjutnya siapa tadi? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan memaparkan dari 3 terapan yang penting bagi pendidikan yang tadi, yaitu ada meningkatkan perilaku yang diharapkan. Nah, dalam meningkatkan perilaku yang diharapkan, ada 5 strategi yang digunakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada memilih penguat yang efektif. Tak semua penguat akan sama efeknya bagi anak. Analisis perilaku terapan menganjurkan agar guru mencari tahu penguat apa yang paling baik buat anak, yakni
individualisasikan penggunaan penguat tertentu. Beberapa analisis perilaku terapan merekomendasikan agar guru bertanya kepada anak tentang penguat apa yang mereka sukai. Rekomendasi lainnya adalah menggunakan penguat baru untuk mengurangi kebosanan anak. Penguat alamiah seperti pujian dan privilese biasanya lebih dianjurkan ketimbang penguat imbalan materi, seperti permen, mainan, dan uang. Penguat yang paling sering dipakai guru adalah aktivitas. Next. Yang kedua, menjadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Agar sebuah penguat dapat efektif, guru harus memberikan hanya setelah murid melakukan perilaku tertentu. Analisis perilaku terapan seringkali menganjurkan agar guru membuat pernyataan. Jika, maka kepada anak. Misalnya, Hadi, apabila kamu sudah menyelesaikan soal matematika, maka kamu boleh main. Penguat akan lebih efektif jika diberikan tepat pada waktunya. Sesegera mungkin setelah murid menjalankan tindakan yang diharapkan, ini akan membantu anak melihat hubungan kontingensi antar imbalan dan perilaku mereka. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dinda. Tafadholi, Dinda. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan. Meningkatkan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga ialah memilih jadwal penguat terbaik. Skinner, 1953, menyusun konsep jadwal penguatan yang merupakan jadwal penguatan parsial yang menentukan kapan suatu respon akan diperkuat. Nah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada jadwal rasio tetap. Suatu perilaku yang diperkuat setelah sejumlah respon. Misalnya, guru dapat memuji murid hanya setelah muncul 4 respon yang tepat, bukan sesudah setiap respon. Yang B, jadwal rasional variabel. Suatu perilaku diperkuat setelah terjadi sejumlah respon, akan tetapi tidak berdasarkan pada basis yang dapat diprediksi. Yang C, jadwal interval tetap. Nah, respon tetap pertama setelah beberapa waktu akan diperkuat. Misalnya seorang guru memberikan pujian 2 menit kemudian setelah anak mengajukan pertanyaan yang bagus. Yang D, jadwal interval variabel. Suatu proses diperkuat setelah sejumlah variabel waktu berlalu. Pada jadwal ini, guru akan memuji murid yang mengajukan pertanyaan setelah 3 menit berlalu, lalu memuji lagi setelah 15 menit berlalu, dan begitu seterusnya. Memberi soal latihan pada interval yang berbeda-beda juga merefleksikan jadwal interval variabel. Yang keempat ialah menggunakan perjanjian. Perjanjian atau contracting adalah menetapkan kontingensi penguatan dalam tulisan. Jika muncul problem dan anak tidak bertindak suatu harapan, guru dapat merujuk anak pada perjanjian yang mereka sepakati. Analisis perilaku terapan mengatakan bahwa perjanjian kelas harus berisi masukan dari guru dan murid. Yang kelima ialah menggunakan penguatan negatif secara efektif. Ingat bahwa dalam penguatan negatif, frekuensi respon meningkat karena respon disebut menghilangkan stimulus yang dihargai atau tidak menyenangkan. Seorang guru mengatakan, "Hafiz, kamu harus duduk dan menyelesaikan tugas mengarang sebelum kamu boleh bergabung dengan murid lain untuk membuat poster." Ini berarti dia menggunakan penguatan negatif. Kondisi negatif disuruh duduk saat murid lain melakukan sesuatu yang menyenangkan
akan dihilangkan jika Hafiz sudah menyelesaikan tugas mengarangnya. Menggunakan penguatan negatif memiliki sejumlah kekurangan. Kadang-kadang ketika guru menggunakan strategi behavioral, anak marah, lari keluar ruangan, dan mengubrak-abrik barang-barang. Hasil negatif ini biasanya terjadi jika murid tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan apa-apa yang disuruh oleh gurunya. Seperti itu. Oke, Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ca. Kepadanya saya persilahkan. Silahkan, Cak. Baik, selanjutnya menggunakan prompt dan shifting. Prompt sebuah prompt atau dorongan adalah stimulus tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum respon dan meningkatkan kemungkinan respon itu akan terjadi. Guru yang berdiri memegang kartu bertuliskan huruf A, D, E dan berkata bukan D, E, A, tetapi berarti menggunakan dorongan verbal. Setelah murid secara konsisten menunjukkan respon yang benar, maka prompt itu tidak dibutuhkan lagi. Instruksi bisa juga dipakai sebagai prompt. Shifting adalah mengajari perilaku baru dengan memperkuat perilaku yang mirip dengan perilaku sasaran. Misalnya, anak laki-laki yang pemalu, perilaku sasarannya adalah membuatnya mau berkelompok dan berbicara dengan teman sebayanya. Pada awalnya, Anda perlu memperkuatnya dengan memberinya senyum di kelas. Kemudian, Anda memperkuatnya hanya jika dia mengatakan sesuatu untuk teman sekelasnya. Kemudian, Anda memperkuatnya hanya jika melakukan percakapan yang lama dengan teman sekelasnya. Dan terakhir, Anda harus memberinya imbalan hanya jika ia melakukan perilaku sasaran, yakni bergabung dengan teman-temannya dan berbicara dengan mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya Ustadz Romidi ya. Saudara Romidi, tafadhol. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tentang mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Di sini ada 4 langkah untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan penguatan diferensial. Nah, dalam penguatan diferensial ini, guru memperkuat perilaku yang lebih tepat atau yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Misalnya, guru mungkin lebih memperkuat aktivitas belajar anak di komputer ketimbang bermain game. Atau memperkuat perilaku sopan atau anak yang duduk tenang ketimbang berlarian di dalam kelas. Atau anak yang mengerjakan pekerjaan rumah tepat pada waktunya atau disebutnya dengan PR gitu. Nah, kemudian yang poin yang kedua di sini menghentikan penguatan atau pelenyapan. Nah, strategi menghentikan penguatan ini adalah menarik penguatan positif terhadap perilaku tidak tepat atau tidak pantas. Nah, banyak perilaku tidak tepat yang secara tak sengaja dipertahankan karena ada penguatan positif terhadapnya, terutama oleh perhatian guru. Analisis perilaku terapan menunjukkan bahwa ini bisa terjadi bahkan saat guru memperhatikan pada perilaku tidak tepat dengan menegurnya, mengancamnya, atau membentak muridnya. Baik, lanjut. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Ana akan melanjutkan presentasi yang tadi sebenarnya dibawakan oleh Kak Romidi. Sebelumnya suara Ana jelas nggak? Alhamdulillah jelas. Bismillah, mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Yang ketiga ialah menghilangkan stimuli yang diinginkan. Maksudnya stimuli di sini mungkin kayak menghilangkan rangsangan atau perilaku yang tidak diinginkan. Misalkan
Anda mencoba dua opsi pertama. Dua opsi pertama tadi ialah yang menghilangkan diferensial sama pelenyapan penguatan positif itu, dan ternyata tidak berhasil. Kalau misalkan dari dua opsi pertama nggak berhasil, berarti kita mencoba opsi ketiga, yaitu menghilangkan stimuli yang diinginkan murid. Nah, dua strategi dalam opsi ini adalah time out dan response cost. Yang pertama, Ana akan menjelaskan tentang time out. Time out di sini ialah strategi yang sering dipakai guru untuk menghilangkan stimuli yang diinginkan, adalah time out atau distract. Dengan kata lain, jauhkan penguatan positif dari murid. Jadi kalau misalkan ada murid yang nakal atau yang sering bercanda dalam kelas, tapi dia sudah ditegur dengan halus, sudah ditegur dengan cara apapun, dan dia masih tetap melakukan hal seperti itu, maka salah satunya jalan untuk menghilangkan stimuli yang tidak diharapkan ialah dengan disetrap. Karena dengan disetrap tersebut, mungkin anak itu akan merasa jera. Tuh. Selanjutnya ialah response cost, yang dimana response cost strategi kedua untuk menjauhkan stimuli yang diinginkan adalah response cost, yakni menjauhkan penguatan positif dari murid, seperti mencabut privilege murid. Misalnya, setelah seorang murid berperilaku salah, guru bisa menyuruh anak tidak boleh istirahat sampai jam istirahat tiba. Respon cost biasanya menggunakan beberapa bentuk hukuman atau denda, seperti halnya dengan time out. Respon cost harus diiringi dengan strategi untuk meningkatkan perilaku positif si murid. Nah, maksudnya dari sini, kayak misalkan yang belum selesai mengerjakan matematika, tidak boleh istirahat sampai jam waktu istirahat itu tiba. Pastikan kalau di sekolah luar atau di pondok juga pernah ngerasain yang kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat ialah menyajikan stimuli yang tidak disukai atau hukuman. Tipe paling umum dari stimuli yang tidak menyenangkan adalah guru menggunakan teguran verbal. Teguran lebih efektif jika dilakukan segera setelah perilaku buruk terjadi, ketimbang dilakukan belakangan, dan jika dilakukan dengan langsung dan cepat. Jadi ketika ada anak murid yang melakukan hal yang tidak kita harapkan, maka lebih baik langsung ditegur. Misalkan dia habis berantem sama temennya, lebih baik langsung ditegur hari itu juga, pada waktu itu juga, daripada kita negurnya nanti dulu lah, nanti dakwah aja ke ini, itu mungkin akan mengurangi rasa dia untuk jeraknya tuh berkurang. Nah, teguran ini tidak selalu berupa bentakan dan omelan, yang justru malah menambah kebisingan kelas dan membuat guru menjadi contoh buruk bagi murid. Cukup katakan dengan tegas, jangan lakukan itu, dan iringi dengan kontak mata. Ini biasanya sudah cukup untuk menghentikan perilaku yang tidak diharapkan itu. Strategi lainnya adalah memanggil murid lalu ditegur dalam ruangan tersendiri, bukan di depan kelas. Nah, jadi yang terakhir ialah mengurangi perilaku yang tidak diharapkan itu dengan menggunakan teguran. Tapi teguran ini ya nggak seharusnya tidak selalu berupa bentakan atau omelan, bisa juga yang kayak tadi, cukup katakan dengan tegas, terus diiringi kontak mata. Pastikan kalau anak murid kita pelototin aja, ini kan udah takut gitu. Mungkin itu aja presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya Ana kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah memaparkan presentasinya pada malam hari ini, pada kali ini. Pesan terakhir adalah meluangkan waktu lebih banyak untuk memantau apa yang dilakukan murid dengan benar, ketimbang apa yang mereka lakukan secara keliru. Seringkali perilaku mengganggu, perilaku tidak kompeten adalah perilaku yang mendapat perhatian guru. Pada seluruh teman-teman yang sudah mempresentasikan makalah kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga kepada seluruh teman-teman yang nantinya ingin bertanya atau ingin menambah, bahkan ingin menyanggah, silahkan nanti dipertanyakan saja. Oke, mungkin cukup Fadli. Nanti pertanyaannya dari teman-teman dari kelompok lain bisa di kolom komentar Edlink. Ya, ini oke. Mungkin cukup sekian ya dari kita semua. Tadi kepada seluruh teman-teman yang kelompok lain, jika ada pertanyaan dan lain segala macam, silakan nanti dipertanyakan di Edlink
Dan nanti insya Allah akan kami berusaha untuk menjawabnya. Dari saya sebagai moderator cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh.